Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku, sebentar lagi kita akan mengikuti Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Sebagai orang percaya, kita ikut bertanggung jawab untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik, yang nanti akan dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin atas kita. Oleh sebab itu, kita perlu menggunakan hak pilih kita. Di samping itu, kita juga perlu menggunakan hak pilih kita dengan cara yang benar, bukan cuma sekedar menggunakan hak pilih. Apa yang saya maksudkan dengan cara yang benar? Salah satunya yang sering sekali menjadi sumber penyelewengan daripada penggunaan hak pilih adalah ketika kita memilih karena kita sudah disuap, atau sudah diberikan iming-iming, atau sudah mendapatkan imbalan sesuatu, entah berupa uang, barang, janji, dan lain sebagainya. Saudaraku, suap banyak dibahas di Alkitab, tapi satu kata kuncinya, itu adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara tentang bahaya daripada suap. Ketika kita membaca Keluaran 23 ayat yang ke-8, maka kita mengerti bahwa suap itu membutakan mata hati kita. Suap itu membuat kita tidak lagi bisa menggunakan hak pilih kita sesuai dengan hati nurani kita. Dan sering sekali Roh Kudus berbisik di dalam hati kita, tetapi oleh karena suap, bisikan Roh Kudus tidak lagi menjadi prioritas kita untuk kita lakukan dan untuk kita pilih. Tetapi kita memilih orang yang memberi suap. Suap membutakan mata hati, sama dengan memadamkan bisikan Roh Kudus, mengabaikan bisikan Roh Kudus dalam hati kita. Yang kedua, saudaraku, suap ketika kita pelajari dalam Ulangan 16 ayat 19, maka kita bisa melihat di sini bahwa suap itu memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Artinya apa? Suap merampas hak orang-orang benar. Karena kita sudah menerima suap, akhirnya kita memperjuangkan kemenangan bagi si pemberi suap dalam hidup kita, padahal dia bukan pilihan yang tepat. Sehingga yang mestinya tadi kita mendapatkan pilihan orang terbaik, akhirnya kita mendapatkan pemimpin yang buruk. Dalam hal inilah kita sudah menyerobot, kita sudah merampas hak-hak orang lain untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Apalagi kalau kita ikut menyebarkan suap, ikut memberi suap, atau mempengaruhi orang lain memilih seseorang yang sudah menyuap kita. Kita merampas begitu banyak masa depan anak-anak kita. Kita merampas begitu banyak kesejahteraan rakyat hanya gara-gara untuk keuntungan kita sendiri. Dan yang ketiga, saudaraku, apa yang dihasilkan oleh suap itu dicatat di dalam Alkitab, Amsal 7 ayat 7, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusak hati. Yang ketiga, suap membawa kerusakan yang besar. Mengapa? Kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ketika hati dirusak, maka dia merusak kehidupan. Itu artinya kalau kehidupan rusak, sudah terjadi sebuah kerusakan besar di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suap ini membuat kita menjadi tidak lagi objektif,
Dan sering sekali karena kita sudah disuap, lalu kita mulai membenci orang lain yang tidak memiliki satu pilihan dengan kita. Bahkan keluarga demi keluarga bisa saling tidak lagi akur hanya gara-gara berbeda pilihan. Sebab ada orang yang masih tetap konsisten, tetapi ada orang yang tidak lagi menjaga hati nuraninya karena sudah kena suap. Maka di sana terjadi kerusakan yang besar. Pertemanan menjadi terputus hanya karena perbedaan pilihan yang mestinya tadi bisa memiliki pandangan yang sama kalau sama-sama menggunakan mata hatinya dan tidak menerima suap. Tapi karena sudah ada embel-embel yang lain, akhirnya ada kerusakan-kerusakan yang besar yang terjadi. 3 hal yang kita akan rasakan kalau kita mau menerima suap. Suap membutakan mata hati. Suap merampas hak-hak orang benar. Dan suap membawa kerusakan yang besar dalam kehidupan kita, bahkan bagi masa depan kita. Mari pergunakan hak pilih saudara pada 9 Desember ini. Tolak suap. Suap itu disebut juga dengan sekarang sebagai money politik. Tolak money politik. Saat engkau menolak money politik, engkau mengundang dan mengizinkan Roh Kudus yang berbisik kepadamu, dan Dia yang akan memberitahumu siapa yang harus engkau pilih. Tuhan Yesus memberkati. harapan dalam